Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam podcast Kelompok. Kita akan membahas secara komprehensif mengenai perencanaan sumber daya manusia. Dalam organisasi, seringkali kita melihat bahwa strategi sudah dirancang dengan baik, target sudah ditetapkan secara ambisius, bahkan teknologi sudah diperbarui. Namun, ketika dijalankan, hasilnya belum tentu optimal. Salah satu penyebab yang paling mendasar adalah kurangnya kesiapan sumber daya manusia. Karena itu, perencanaan SDM menjadi aspek strategis yang tidak bisa dipisahkan dari keberhasilan organisasi. Untuk memahami secara menyeluruh, mari kita mulai dari pengertian, tujuan, dan juga manfaatnya. Seringkali perencanaan SDM dipahami hanya sebagai proses perekrutan, padahal sebenarnya jauh lebih luas dari itu. Bagaimana sebenarnya perencanaan sumber daya manusia dalam konteks manajemen organisasi modern? Perencanaan sumber daya merupakan proses sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang tepat, baik dari segi jumlah, kualitas, maupun waktu penempatan. Namun, jika dijelaskan lebih mendalam, perencanaan SDM ini bukan hanya soal menghitung kebutuhan karyawan, ia merupakan bagian dari perencanaan strategis organisasi yang terintegrasi dengan visi dan misi. Artinya, ketika organisasi memiliki rencana ekspansi, inovasi produk, atau transformasi digital, maka kebutuhan SDM harus diproyeksikan sejak awal. Ini mencakup identifikasi kompetensi, analisis ketersediaan tenaga kerja, hingga penyusunan strategi pemenuhannya. Tujuannya yaitu menjaga keseimbangan antara kebutuhan organisasi dan ketersediaan tenaga kerja agar operasionalnya berjalan efektif dan efisien. Untuk manfaatnya sendiri yaitu perusahaan dapat menghindari kondisi kelebihan maupun kekurangan karyawan. Jika jumlah tenaga kerja terlalu banyak, perusahaan akan menanggung beban gaji besar tanpa diimbangi produktivitas yang maksimal. Sebaliknya, jika karyawan terlalu sedikit, pekerjaan bisa terbengkalai dan kinerja menjadi tidak optimal. Meningkatnya kualitas kerja. Perencanaan yang baik membuat perusahaan dapat menempatkan karyawan sesuai dengan keahlian, kompetensi, dan kebutuhan jabatan. Yang ketiga, perusahaan menjadi lebih siap menghadapi perubahan di masa depan. Dunia bisnis terus berkembang baik dari sisi teknologi, persaingan, maupun ekspansi usaha. Dengan adanya perencanaan SDM, perusahaan sudah memiliki gambaran mengenai kebutuhan tenaga kerja ke depan sehingga tidak akan gegap saat menghadapi perubahan. Organisasi bisa lebih cepat beradaptasi karena sudah memiliki strategi dan persiapan yang matang terkait sumber daya manusianya. Kalau berbicara tentang keseimbangan tadi, apa dampaknya jika organisasi itu tidak mampu menjaga keseimbangan tersebut? Dampaknya bisa signifikan jika terjadi kekurangan tenaga kerja, produktivitas menurun, beban kerja meningkat, dan risiko burnout bertambah. Sebaliknya, jika terjadinya kelebihan tenaga kerja, biasanya biaya operasional meningkat dan efisiensi menurun. Selain itu, ada risiko ketidaksesuaian kompetensi, misalnya organisasi membutuhkan tenaga dengan kemampuan digital. Tetapi SDM yang tersedia belum memiliki keterampilan tersebut, ini dapat menghambat pencapaian target. Berarti perencanaan SDM itu juga berfungsi sebagai bentuk mitigasi resiko ya? Nah, betul sekali. Perencanaan SDM ini membantu organisasi bersikap proaktif, bukan reaktif. Dengan perencanaan yang matang, organisasi dapat mengantisipasi pensiun massal, perubahan teknologi, atau peningkatan permintaan pasar. Selain itu, apakah perencanaan SDM ini tuh juga berdampak pada kepuasan dan juga motivasi karyawan? Ya, ketika karyawan ditempatkan sesuai kompetensinya dan memiliki jalur karir yang jelas, mereka akan merasa dihargai. Hal ini akan meningkatkan motivasi, loyalitas, dan kinerja. Nah, kalau manfaatnya itu seluas itu, tentu ruang lingkupnya itu juga tidak sederhana. Apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup perencanaan SDM? Perencanaan sumber daya manusia mencakup seluruh siklus kehidupan karyawan dalam organisasi. Nah, pada tingkat strategis, perencanaan sumber daya manusia harus mempertimbangkan arah pertumbuhan dari organisasi,
Secara sederhana, ini berarti setiap rencana pengelolaan karyawan harus selaras dengan visi jangka panjang perusahaan, seperti ekspansi pasar atau transformasi digital. Misalnya, perusahaan tidak boleh hanya merekrut karyawan secara acak, melainkan harus memproyeksikan kebutuhan keterampilan masa depan berdasarkan target pertumbuhan, seperti meningkatkan jumlah insinyur software jika perusahaan berencana meluncurkan produk berbasis AI dalam 3 tahun ke depan. Nah, dimensi strategis tadi lebih ke arah visi yang besar, sedangkan dimensi operasional fokus pada aktivitas sehari-hari yang konkret dan dapat diukur secara langsung. Ruang lingkupnya meliputi analisis jabatan, peramalan kebutuhan tenaga kerja, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, dan perencanaan karir dan suksesi. Nah, semua proses ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Hubungan antar dimensi dan implikasi praktis. Kedua dimensi ini saling melengkapi, membentuk siklus berkelanjutan yang disebut integrated workforce planning, strategis memberikan arahan sementara operasional mengeksekusi sehingga organisasi bisa merespons perubahan dengan cepat. Dalam ruang lingkup tersebut, mengapa analisis jabatan itu sering disebut sebagai fondasi awal? Karena analisis jabatan menentukan spesifikasi pekerjaan dan kompetensi yang dibutuhkan. Tanpa adanya analisis jabatan yang jelas, proses rekrutmen dan pelatihan bisa tidak tepat sasaran. Bagaimana dengan perencanaan suksesi? Apa urgensinya dalam organisasi modern? Perencanaan suksesi penting untuk menjaga kesinambungan dalam kepemimpinan. Tanpa perencanaan suksesi, organisasi beresiko mengalami kekosongan jabatan strategis yang dapat mengganggu stabilitas. Dalam penyusunannya, tentu perencanaan SDM itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, apa saja sih faktor utama yang mempengaruhinya? Nah, dalam prosesnya, perencanaan sumber daya manusia dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal organisasi. Nah, faktor internal berasal dari dalam organisasi. Faktor-faktor ini menentukan kemampuan organisasi dalam menyusun kebutuhan tenaga kerja secara realistis dan terarah. Sementara itu, faktor eksternal berasal dari luar organisasi dan berada di luar kendali langsung manajemen. Perubahan pada faktor eksternal ini dapat mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja, baik dari segi jumlah maupun kompetensinya. Faktor internal meliputi strategi bisnis, budaya organisasi, struktur kerja, kondisi keuangan, dan produktivitas dari karyawan. Nah, faktor eksternal meliputi perkembangan teknologi, regulasi pemerintah, kondisi ekonomi, dan persaingan global. Perkembangan teknologi menjadi faktor dominan karena mendorong perubahan kompetensi yang dibutuhkan. Dengan perubahan teknologi yang begitu cepat, bagaimana sebuah organisasi itu memastikan kompetensi karyawannya itu tetap relevan? Nah, organisasi harus melakukan reskilling dari upskilling secara berkelanjutan. Dan itu perlu ada budaya belajar yang kuat agar karyawan terbiasa beradaptasi. Apakah kondisi ekonomi makro itu juga berpengaruh terhadap perencanaan SDM? Mic-nya ke mute. Sorry. Iya, ketika kondisi ekonomi tidak stabil, organisasi mungkin menunda rekrutmen atau melakukan efisiensi. Sebaliknya, ketika ekonomi tumbuh, kebutuhan tenaga kerja akan meningkat. Jika organisasi itu tidak mampu membaca faktor-faktor ini secara tepat, apa ada resikonya? Nah, risikonya itu adalah salah satu itu perencanaan, pemborosan biaya, serta ketidaksiapan menghadapi perubahan pasar. Supaya lebih sistematis, bagaimana sih tahapan-tahapan proses perencanaan SDM yang dilakukan?
Prosesnya dimulai dari analisis lingkungan, lalu analisis pekerjaan, peramalan kebutuhan tenaga kerja, identifikasi kesenjangan, penyusunan strategi, dan diakhiri dengan evaluasi. Dalam tahap peramalan, metode apa saja yang biasa digunakan agar hasilnya itu akurat? Metode yang dapat digunakan antara lain yang pertama yaitu metode kuantitatif, yaitu terdapat tiga macam. Yang pertama yaitu metode tren. Ini berdasarkan data pertumbuhan tenaga kerja pada masa lalu. Kemudian yang kedua, metode rasio. Ini berdasarkan rasio antara tenaga kerja dengan output atau aktivitas bisnis. Dan yang ketiga, yaitu metode model regresi, yaitu menganalisis hubungan antara variabel bisnis dengan kebutuhan tenaga kerja. Kemudian ada metode kualitatif, terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu metode Delphi, yaitu mengumpulkan pendapat dari para ahli. Yang kedua, metode focus group discussion, membahas kebutuhan SDM dengan para manajer departemen. Dan yang ketiga, metode analisis tujuan strategis, yaitu berdasarkan rencana ekspansi atau perubahan bisnis organisasi. Nah, setelah strateginya itu disusun, bagaimana sih memastikan bahwa implementasinya itu berjalan efektif? Ini diperlukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengukur produktivitas, efisiensi biaya, serta kesesuaian kompetensi. Nah, dalam praktiknya, bagaimana yang paling sering menjadi tantangan dalam proses ini? Tahap peramalan dan identifikasi kesenjangan sering menjadi tantangan karena membutuhkan data yang akurat dan analisis yang mendalam. Peran perencanaan sendiri untuk tujuan organisasi itu apa? Ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu mendukung pencapaian tujuan strategis. Nah, perencanaan SDM menyelaraskan kebutuhan tenaga kerja dengan tujuan strategis organisasi. Misalnya, jika organisasi memiliki tujuan untuk memperluas pasar ke luar negeri, perencanaan SDM akan memastikan tersedianya karyawan dengan kemampuan bahasa asing, pengetahuan tentang pasar internasional, dan keterampilan bisnis internasional. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Nah, dengan perencanaan SDM yang baik, organisasi bisa menekan pengeluaran yang sebenarnya kurang perlu. Jika jumlah dan kompetensi karyawan sudah sesuai dengan kebutuhan, maka resiko salah rekrut, pelatihan yang tidak tepat sasaran, atau tingginya pergantian karyawan dapat diminimalkan. Hal ini tentu membantu perusahaan lebih hemat dan terhindar dari pemborosan biaya. Nah, selain itu, karyawan yang memiliki kemampuan sesuai bidangnya dan merasa termotivasi cenderung bekerja lebih efektif dan efisien. Mereka mampu menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan hasil yang lebih baik, sehingga produktivitas organisasi secara keseluruhan ikut meningkat. Kemudian yang ketiga, meningkatkan daya saing organisasi. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan dan retensi dari karyawan. Yang kelima, mendukung kepatuhan terhadap peraturan dan standar. Nah, perencanaan SDM memastikan bahwa suatu organisasi memenuhi semua peraturan pemerintah terkait tenaga kerja, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, Perlindungan Tenaga Kerja, dan kesempatan kerja yang setara. Nah, selain itu, perencanaan SDM juga dapat membantu organisasi dalam memenuhi standar industri dan sertifikasi yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan kepuasan dari pelanggan. Nah, tenaga kerja yang kompeten, termotivasi, dan profesional akan memberikan layanan yang lebih baik kepada para pelanggan, sehingga meningkatkan kepuasan dan loyalitas dari pelanggan. Hal ini pada akhirnya akan berdampak positif pada pendapatan dan pertumbuhan organisasi. Melihat keseluruhan proses tersebut, apa tantangan terbesar dalam perencanaan SDM saat ini? Oke. Kalau kalau ditanya soal tantangannya, sekarang itu tingkat kesulitannya sebenarnya sudah naik. Kalau misalnya ibaratnya kita main game itu musuhnya datang ya dari depan ya dari belakang sekaligus tuh. Nah, secara garis besar saya membaginya itu jadi dua, ya eksternal dan internal. Nah, kalau dari sisi eksternal tuh pertama kita diajar habis-habisan oleh banyaknya tekanan luar yang sebenarnya itu nggak bisa kita kontrol loh. Fokusnya ada dua. Yang pertama invasi dari AI itu sendiri dan macam-macam otomatisasi.
Nah, teknologi ini semakin gila. Nah, salahnya ini bukan cuma alatnya, tapi resiko skill obsolescence yang banyak. Nah, banyak skill pegawai kita yang tiba-tiba ini jadi basi atau sudah nggak relevan lagi lah gitu. Adaptasi proses kerja baru ini yang biasanya sering bikin tim shock gitu loh. Nah, terus banyak pasar-pasar tanpa batas. Nah, gara-gara globalisasi dan pergeseran demografi, saingan kita itu sudah bukan lagi tetangga sebelah kita ya, tapi sudah multinasional. Terus standar kompetensinya juga jadi jauh lebih tinggi. Nah, kalau dari sisi internalnya, nah tekanannya dari luar tadi otomatis juga merembet ke dalam-dalam kantornya atau di dalam-dalam organisasi. Nah, di sini masalahnya jadi lebih personal. Yang pertama itu obsesi pada kecepatan, Bro. Pasar itu maunya cepat-cepat terus. Jadi struktur organisasi ini dipaksa untuk lari terus. Kita menuntut pegawai untuk selalu kreatif, terus berani ambil resiko dan gesit. Terus adanya tembok resistensi. Masalahnya nggak semua orang tuh siap berubah. Begitu kita coba efisiensi atau ubah strukturnya, biasanya langsung mentok di budaya lama ataupun kultur-kultur lama yang kaku atau penolakan dari dalam juga atau resistensi. Nah, kayak kesimpulannya begini. Jadi tantangan terbesarnya itu bukan soal nyari orangnya, tapi gimana caranya memastikan orang-orang di dalamnya ini sudah nggak ketinggalan zaman lagi, sambil tetap menjaga mental mereka supaya nggak cepat burn out dalam menghadapi perubahan-perubahan yang sebenarnya super cepat. Itu sih kalau tantangannya. Bagaimana sebuah organisasi itu bisa menghadapi tantangan tersebut agar tetap kompetitif? Oke, kalau biar tantangan yang ribet tadi itu sebenarnya bisa beres ya. Kita tuh sudah nggak bisa lagi pakai gaya kantoran jadul atau yang kaku dan kesannya jalan sendiri-sendiri. Ibaratnya mau benerin mesin motor yang mogok, itu kita harus cek dulu semuanya secara total, bukan cuman ya ganti alinya doang, gitu. Nah, langkah-langkahnya simpel sebenarnya. Yang pertama, kita ubah mindsetnya. Dulu sebagian SDM ataupun personalia itu identik sama urusan ya cuman absen, cuman gaji, sama surat menyurat toh. Nah, sekarang coba kita ganti jadi partner strategis misalnya. Orang SDM itu harus bisa ikut duduk bareng pas nentuin arah gerak organisasinya. Dia pada keputusan bisnis harus mikirin orang-orang kita tuh siap nggak sih sebenarnya. Terus kita harus bisa menjadi sebagai agen perubahan atau agen on change. Nah, SDM ini harus juga jadi orang pertama yang tahu tren masa depan itu seperti apa. Bukan cuman kemudian kita nunggu-nunggu perintah atau nah, kedua, itu coba kita update software diri ya, atau kompetensi kita lah. Ya. Nah, di zaman digital yang serba cepat ini gitu kan, kalau skill kita nggak di-upgrade, ya wassalam, gitu. Kita butuh paket lengkap. Nah, nggak cuma teknis, tapi eh, sebenarnya jago tools itu wajib. Tapi juga harus bisa manajerial juga. Kemudian eh, apa namanya juga jago dalam hal-hal sosialisasi. Bisa komunikasi dan kolaborasi seperti itu kan itu sudah cukup bagus. Zaman sekarang kalau mau maju ya harus bareng-bareng, nggak bisa kita sendiri-sendiri. Kemudian coba kita berpikir juga secara jauh, bisa baca situasi ke depan. Jadi nggak bakal kaget kalau misalnya ada perubahan mendadak di suatu hari. Ya itu ini meramal kebutuhan. Biasanya kan kalau kurang orang gitu, tinggal nambah. Padahal sebenarnya nggak sesimpel itu loh. Kita bisa pakai pendekatan action driven. Nah, yang pertama kita bisa cari akar masalahnya. Misal kalau timnya lagi nggak kreatif, jangan langsung rekrut orang baru. Coba cek dulu. Jangan-jangan budayanya yang bikin stres atau sistemnya sih yang ribet. Terus kemudian tawarkan solusi yang itu tepat sasaran. Kalau sudah tahu penyakitnya apa, baru kasih obat yang pas. Jadi jangan lebih efisien dan nggak buang-buang energi dulu. Nah, yang terakhir itu eh, bangun sistem yang itu terintegrasi atau integrated system. Nah, terakhir biar organisasinya itu nggak berantakan, tentu kita butuh sistem yang menyatukan semuanya, seperti transparan dan lebih kompak. Nah, semua divisi ini harus harus saling tahu apa saja sih yang dikerjain, nggak ada lagi rahasia-rahasiaan atau jalan sendiri-sendiri. Kemudian harus bisa terus melibatkan banyak anggotanya. Seperti pas bikin aturan baru atau prosedur, ya aja ngobrol anggotanya.
Kalau mereka merasa suaranya didengar, mereka juga bakal lebih semangat, punya rasa memiliki, dan nggak gampang nyerah pas ada masalah. Nah, kesimpulannya kalau sistemnya sudah oke dan orang-orangnya punya mental tahan banting gitu kan, nah, organisasi kamu juga bakal siap tempur gitu mau di era digital seberat apapun. Itu. Baik, dari pembahasan yang telah kita lakukan bersama dalam podcast ini, dapat kita pahami bahwa perencanaan sumber daya manusia bukan sekedar kegiatan administratif yang berfokus pada perekrutan atau pengisian jabatan kosong. Perencanaan SDM merupakan suatu proses strategis yang terintegrasi dengan arah, visi, dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Keberhasilan organisasi dalam mencapai target jangka pendek maupun jangka panjang sangat ditentukan oleh bagaimana organisasi tersebut merencanakan, mengelola, dan mengembangkan sumber daya manusianya secara sistematis. Melalui podcast ini, kita juga dapat melihat bahwa perencanaan SDM tidak hanya memastikan ketersediaan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup, tetapi juga menjamin bahwa tenaga kerja tersebut memiliki kualitas, kompetensi, dan kesiapan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Artinya, yang direncanakan bukan hanya jumlah karyawan, melainkan juga kemampuan, keterampilan, serta potensi pengembangan mereka di masa depan. Selain itu, perencanaan SDM menjadi bentuk kesiapan organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan yang dinamis, baik dari segi teknologi, ekonomi, maupun persaingan global. Tanpa perencanaan yang matang, organisasi akan cenderung bersifat reaktif dan kesulitan menyesuaikan diri terhadap perubahan. Sebaliknya, dengan perencanaan yang terstruktur, organisasi dapat lebih proaktif dalam mengantisipasi tantangan serta memanfaatkan peluang yang ada. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan fondasi penting dalam menentukan keberlanjutan dan keberhasilan organisasi. Strategi bisnis yang baik tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan sumber daya manusia yang tepat dan terencana. Demikianlah rangkaian pembahasan dalam podcast kami kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya perencanaan sumber daya manusia dalam organisasi. Kami dari kelompok 1, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.